Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita bisa bertemu ya, walaupun kita tidak tatap muka secara langsung. Bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan selalu sehat semua dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang sudut. Tapi sebelumnya sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dipermudah Allah hari ini dan kelak bisa bermanfaat buat orang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjut ya. Hari ini kita akan belajar tentang sudut. Ya, ada yang tahu nggak Kak, sudut itu apa? Ada yang pernah belajar? Pasti di kelas sebelumnya kita sudah pernah belajar ya. Jadi, sudut itu masih ada yang ingat apa? Ya, sudut adalah pertemuan dua garis, nih Kak. Pertemuan dua garis, contoh ada garis OB, kemudian yang ujungnya atau pangkalnya itu saling bertemu. Ya, di sini. Jadi ini disebutnya daerah sudut. Nah, kemudian Kak, selain itu di sudut itu ada bagian-bagiannya, ya. Yang pertama, ini apa Kak namanya? OA. Masih ingat apa namanya? Apa? Ya, ini adalah kaki sudut. Kemudian, kaki ada berapa? Ada dua ya, jadi sama. Di sini juga ada dua. Yang di sini juga sama. Ini adalah kaki sudut. Kemudian, di sini ada titik. Berarti ini apa Kak namanya? Iya, betul. Ini namanya adalah titik sudut. Nah, begitulah. Bisa dipahami Kak untuk sudut? Baik, kita lanjut ke lambangnya ya. Ada yang sudah tahu bagaimana lambang sudut? Ada yang sudah tahu? Contoh, sebagai contoh sudut di atas ini ya Kak ya. Kita perhatikan, kita membaca ini, kita dengan menggunakan lambang. Lambangnya itu bagaimana? Nah, seperti ini Kak, lambang sudut. Nah, jadi kalau Ibu mengatakan sudut, cukup Bu Tami tulis seperti ini. Ya, jadi nanti antum pahami ya. Oke, sekarang kita akan ke nama sudut. Baik, nama sudut. Nama sudut, contoh di atas Kak, di sini titik sudutnya apa? O, berarti kita harus berpusat ke O. Berarti di atas ini namanya adalah sudut O. Masih ada nama lainnya nggak? Ada. Apa itu? Nih, sudut B, O, C. Ada yang lainnya lagi? Ada. Yaitu sudut C, O, B. Kata kuncinya itu di titik sudutnya Kak. Titik sudutnya di sini apa? O, ya. Jadi di sini namanya sudut O. Ketika dituliskan semuanya menjadi sudut BOC. O-nya tetap di tengah posisi titik sudut. Ya. Kalau misalnya Bu Tami seperti ini, Bu boleh nggak di atas ini kita tulis contohnya sudut OCB? Boleh tidak? Nggak boleh ya, karena apa? Di sini tengahnya titik sudutnya C, sedangkan kita lihat C ini bukan titik sudut ya, jadi titik sudutnya adalah O. Nah, jadi nama lainnya ini ya, intinya kata kuncinya di sini, titik sudutnya di O. Bisa dipahami ya Kak ya? Oke, kita lanjut. Ya, masih di materi sudut. Antum masih ingat jenis-jenis sudut? Nah, ya, jenis sudut. Baik, yang pertama sudut apa Kak? Ada yang tahu? Ya, sudut siku. Sudut siku. Sudut siku-siku besarnya berapa? Berapa? Betul, besarnya adalah 90%.
Gambarnya bagaimana, Kak? Ya, seperti ini ya. Ada garis tegak, ada garis lurus, tapi di sini ada sikunya karena besarnya 90 derajat. Kemudian yang kedua adalah sudut lancip. Ada yang tahu besarnya berapa? Ya, kurang dari 90 derajat. Kurang dari 90 derajat. Kalau digambar bagaimana, Kak? Nah, kita fokusnya pakai sudut siku-siku ya, Kak ya. Kalau kurang dari, siku-siku bentuknya seperti ini. Kalau kurang dari berarti gambarnya lebih kecil dari 90 derajat atau lebih besar. Ya, pasti lebih kecil. Jadi, gambarnya bisa seperti ini. Nah, kemudian kalau arahnya ke sana, bisa. Nah, begitu ya. Ini adalah contoh sudut lancip. Selanjutnya, ada sudut tumpul. Masih ingat sudut tumpul besarnya berapa derajat? Berapa? Ya, lebih besar dari 90 derajat. Kita pakai patokannya sudut siku-siku. Sudut siku-siku 90 derajat seperti ini. Kalau besarnya lebih dari, berarti gambarnya bagaimana, Kak? Ya lebih dari. Jadi lebih besar. Nah, tuh kalau kita bandingkan, ya. Contoh lain lagi seperti ini, ya. Kemudian kita lanjutkan yang keempat adalah sudut sudut lurus. Sudut lurus terlebih dahulu. Lurus berarti nih, Ibu gambar terlebih dahulu. Lurus. Nah, contoh sudutnya di sini. Nah, kira-kira besarnya berapa derajat, Kak? Lurus. Antum masih ingat busur? Nah, busur. Busur itu sampai berapa derajat paling besar? Betul, 180 derajat. Ya, jadi sudut lurus besarnya 180 derajat. Kemudian, yang kelima. Adalah sudut refleks. Ya. Sudut refleks besarnya berapa derajat, Kak? Ya. Jadi lebih dari 180 derajat sampai 360 derajat. Ibu tulis di atas ya gambarnya. Baik. Sudut refleks besarnya antara 180 derajat sampai 360 derajat. Kalau kita gambar bagaimana, Kak? Antum masih ingat tadi sudut siku-siku? Nah, ini sudut siku-siku kan, Kak? Yang dimaksud sudut refleks adalah sudut yang luarnya ini loh, Kak. Nah, ini adalah sudut refleks. Kalau contohnya pakai sudut lancip, boleh. Ini sudut lancip. Ya, kalau refleksnya yang mana? Yang ini. Nah, bisa dipahami ya, Kak ya? Oke. Ini adalah untuk jenis-jenis sudut. Selanjutnya, Kak, kita akan belajar tentang hubungan antar sudut, ya. Yang ini sudah ya, kita lanjut ya. Kita akan belajar hubungan antar sudut. Yang pertama, saling berpelurus. Ya, yang pertama adalah saling berpelurus. Kak, di sini ada kata kuncinya pelurus, berpelurus. Dari kata atau asal kata mulainya adalah lurus. Tadi kita sudah belajar sudut lurus. Besarnya berapa derajat? Berapa? Benar, 180 derajat. Ini besar sudut pelurus. Contoh, Bu Tami punya gambar seperti ini. Ya. Nah, ini adalah sudut alfa, kemudian ini sudut beta. Oke. Kita akan mencari salah satunya ini, Kak, nantinya. Ya. Tapi sebelumnya kita simpulkan dulu. Sudut pelurus. Ini sudut O,
ya, sudut pelurus, afwan, ini sudut pelurus, ya, besarnya adalah 180 derajat. Ketika ada garis yang memotong, jadilah dua sudut, ya. Yang pertama sudut alfa, yang kedua sudut beta. Jadi bagaimana kalau kita membuat rumus, Kak? Bagaimana? Ya, sudut alfa ditambah sudut beta, hasilnya adalah 180 derajat. Ya, baik. Selanjutnya, maaf, Ibu kasih contoh dulu. Contoh, diketahui sudut alfa adalah 30 derajat. Tentukan besar sudut beta. Ya. Jadi, kita langsung masukkan saja, Kak. Sudut alfa 30 derajat. Kemudian sudut beta yang ditanyakan. Ya. Afwan tadi salah nulis di sini. Sudut maksudnya. Sudut beta 180 derajat. Jadi sudut beta bagaimana, Kak? 180 derajat. Awalnya positif, pindah ruas sama dengan jadi negatif. Jadi dikurangi dengan 30 derajat. Besar sudut beta adalah 150 derajat. Bisa dipahami ya, Kak ya? Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah sudut berpenyiku atau saling berpenyiku. Ingat di sini penyiku dari kata apa, Kak? Siku. Berarti besarnya berapa derajat? Betul, 90 derajat. Ibu punya gambar seperti ini. Kemudian di sini ada garis yang memotong. Ini jadi sudut alfa, ini jadi sudut beta. Oke, kalau kita buat rumus bagaimana, Kak, jadinya, Kak? Ini besarnya 90 derajat. Ketika kita potong ada dua sudut, masih sama seperti tadi ya, Kak ya. Jadi sudut alfa ditambah sudut beta itu besarnya 90 derajat. Di sini nanti antum harus hati-hati ya, karena apa? Kita sering terkecohnya antara saling berpelurus dengan penyiku, kita itu ketuker gitu, Kak. Kalau enggak, oh ini 180 derajat besarnya, padahal enggak. Ini adalah sudut atau saling berpenyiku. Pahami ya, Kak ya? Harus hati-hati di sini. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah saling bertolak belakang, ya. Saling bertolak belakang. Oke, contoh ada gambar seperti ini. Kemudian ini sudut alfa, kemudian ini beta. Oke, yang bertolak belakang yang mana, Kak? Alfa, beta, mana yang bertolak belakang? Ya, betul. Bertolak belakang berarti yang satu menghadap ke sana, yang satu menghadap ke bawah, ya. Ada kata kuncinya apa? Saling bertolak belakang itu besarnya sama. Jadi, kalau kita buat rumus bagaimana, Kak? Sudut alfa sama dengan sudut beta. Tuh. Untuk contohnya, Ibu kasih contoh. Misalkan sudut beta ini besarnya adalah 120 derajat. Tentukan besar sudut alfa. Ya, berarti kita masukkan ke rumus. Sudut alfa sama dengan sudut beta. Sudut alfanya yang ditanyakan, kita tulis lagi. Sudut betanya 120 derajat. Jadi besar sudut alfa berapa, Kak? Berapa? Betul, 120 derajat. Baik, Kakak, tadi kita sudah belajar sudut ya. Kita review sebentar ya. Dari yang pertama, tadi kita belajar sudut. Apa itu sudut? Ya, pertemuan dua garis atau dua garis yang saling bertemu, pangkalnya atau ujungnya itu, salah satu ujungnya itu bertemu, ya. Di situ disebutnya sudut. Kemudian lambang sudut bagaimana tadi? Betul. Kemudian nama sudut, ingat ya, nama sudut fokusnya adalah di sini, kata kuncinya ada di titik sudut, ya. Kemudian tadi kita sudah belajar
hubungan antar sudut. Yang pertama berpelurus. Besarnya berapa Kak? 180 derajat. Kemudian yang kedua saling berpenyiku. Penyiku. Besarnya tadi berapa Kak? 90 derajat. Kemudian yang terakhir adalah bertolak belakang. Ya, yang bertolak belakang itu besarnya sama. Baik ya Kak ya, mudah-mudahan materi hari ini kita bisa mendapatkan, maksudnya kita paham gitu ya, mudah-mudahan. Baik, Ibu akhiri, sama-sama kita akhiri ya dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.